Sudah direkam nih. Sudah. Ya. Oke, ya. Kita langsung mulai saja ya. Semuanya sudah siap? Sudah. Nah, oke, yuk kita siapkan dulu ya. Kita mulai saja. Ayo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ya. Di pagi hari ini kita bertemu kembali dengan Pak Guru ya. Di kelas 4 dengan pelajaran kelas 4. Kali ini kita akan belajar tentang budaya Banyumasan ya. Ada yang sudah buka Google Classroom tadi? Sudah ya? Sudah. Ya, oke. Sudah. Ada yang sudah pelajari materinya? Belum. Oh, ada yang sudah, ada yang belum. Oke. Kemarin Pak Guru sudah memberikan informasi ada pertemuan hari ini ya, pertemuan tentang pembelajaran daring, tentang pembelajaran budaya Banyumasan, bab yang terakhir, bab kelima ini ya. Di situ Pak Guru juga sudah mengupload materi yang nanti kita diskusikan bersama ya. Pada kali ini kita di hari yang cerah ini mudah-mudahan kita bisa melaksanakan pembelajaran daring ya, walaupun daring Pak Guru harapkan kalian tetap belajar ya, apapun itu kondisinya baik daring maupun luring ya, semoga kita disegerakan dalam pembelajaran tatap muka terbatas. Nah, oleh sebab itu Pak Guru harapkan kalian tetap belajar ya, dan juga tetap mempersiapkan diri karena sebentar lagi kalian akan melaksanakan penilaian akhir semester yang pertama ya, nanti tanggal 29 November. Ya, materinya kalau tidak dicicil banyak sekali, makanya Pak Guru sarankan kalian belajar dari sekarang untuk mencicil dari materi yang banyak. Oke, wah ini ada Mas Brian nih. Alhamdulillah bergabung Mas Brian ya. Oke, sebelum pelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu kepada Allah. Semoga dalam pembelajaran kali ini kita bisa lancar ya, tidak ada gangguan baik sinyal maupun gangguan-gangguan yang tidak kita sadari. Nah, oke. Ada yang mau mimpin berdoa? Siapa tadi yang angkat tangan? Oh iya, tadi Mbak Ara duluan. Ya, Mbak Ara duluan, yang lain kali ya. Oke, Mbak Ara, yuk disiapkan teman-temannya. Siap, gerak berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu Alhamdulillah ya, kita doa semoga nanti apa yang diskusikan bersama bisa bermanfaat kita semua. Ini Mas Brian sama Mas Ahyan ya, gabung ya. Oke, nggak apa, sip. Nah, itu yang Pak Guru harapkan ya, walaupun kalian terbatas dalam HP, perangkat ya, ataupun sinyal, kalian juga harus tetap semangat belajar ya, dengan cara gabung pada temannya yang biasa ikut Google Meet bersama ya. Itu suatu usaha yang Pak Guru acungi jempol ya, yang luar biasa, hebat ya. Berarti ada semangat untuk ikut belajar. Akunnya 2 ini Mas Brian sendiri ya. Ya, Mas Brian dimatikan suaranya Mas Brian, mendenging itu. Pak Guru matikan boleh. Oke, itu ya. Setelah tadi berdoa, sekarang kita nanyakan lagu wajib nasional. Ada request lagu wajib nasional?
Halo Bandung. Halo Bandung. Oke, request dari Mbak Vina ya. Oke, semuanya dinyalakan mic-nya sekarang. Ya, kita menyanyikan lagu Halo Bandung. Ya, semuanya. 1, 2, 3. Halo Halo Bandung. Bandung. Ibu Ibu kota kota Halo Bandung. Tenang. Sudah lama beda tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lalu, tapi mari berebut kembali. Sip. Kalian sudah berdoa dan juga sudah melaksanakan menyanyi lagu bersama ya, nyanyi lagu wajib nasional. Oke, Pak Guru sekarang menanyakan perasaan kalian hari ini, perasaannya seperti apa? Sedang apa? Apakah senang? Apakah sedih? Apakah galau? Ya, coba Pak Guru mau tanya Mbak Ara, perasaannya Mbak Ara sekarang apa? Senang? Senang. Oh, lagi bete? Bete kenapa? Pagi-pagi udah bete. Ya, oke. Nggak usah bete ya. Harus tetap semangat dalam belajar. Nggak usah bete. Harus ceria. Pagi-pagi harus tetap semangat. Ya, Mbak Vina, perasaan Mbak Vina? Gabut. Perasaan Mbak Vina apa? Seneng. Ya, bisa ketemu sama teman-teman ya. Walaupun di room chat. Ya, walaupun di room Google Meet. Oke. Terus sampai ini, Mas Dimas, perasaannya hari ini apa? Senang. Halo, Mas Dimas? Senang katanya. Senang? Senang. Senang juga ya. Oke, ya semuanya sama. Mas Arya juga sama. Gabut, Mas Bian. Aku mau ke sekolah tatap muka. Ya, semua juga pengen sekolah tatap muka ya, tapi izinnya belum keluar. Maka kita harus patuhi aturan yang berlaku ya. Jangan sampai kita menyalahi aturan. Kalau nanti terjadi ledakan COVID, siapa yang mau disalahkan? Kahutnya nanti dong. Makanya udah mau kahut aja gitu. Kahutnya nanti. Baru aja. Iya, baru mulai ya. Oke. Sekarang pelajaran budaya Banyumasan. Ya, budaya Banyumas. Ada yang sudah buka materi? Sudah. Belum. Ya, tentang apa? Budaya Banyumas tentang apa ini? Kita mau belajar apa ini? Tentang pertanian. Oh iya, betul. Pertanian. Alat-alat tradisional. Mas, iya. Mas Brian ini, Mas Brian feedback. Oke. Nah. Ya, tentang alat-alat pertanian tradisional. Ya, Pak Guru bacakan kompetensi dasar yang harus kalian capai, yaitu KD 3.6. Itu menyebutkan alat-alat perkakas pertanian. Terus tujuan pembelajaran yang kalian capai ya, tujuan pembelajaran yang harus kalian capai adalah yang pertama, dengan membaca teks, kalian mampu menjelaskan tentang alat-alat pertanian tradisional dengan benar. Dan yang kedua, dengan menulis, kalian mampu menjelaskan kegunaan dari alat-alat pertanian tradisional dengan tepat. Yang ketiga, dengan membuat buklet, kalian mampu menjelaskan informasi tentang alat-alat pertanian dengan tepat. Ya, ini kita belajar tentang alat-alat pertanian tradisional. Pak Guru akan share screen. Oke. Halaman berapa ini? Halaman pira ada di Google Classroom ya, materinya tinggal di download itu ya. Udah? Di download bisa. Di situ saja dibaca-baca boleh. Tak deh. Ada. Aduh, sudah terlihat share screen-nya Guru? Belum. Ini? Nah ya. Belum. Sudah, Pak Guru besarkan di sana. Itu coba dimatikan dulu ya feedback, Mas Brian. Tadi feedback. Ya, ini udah bisa. Ya, dimatikan dulu ya. Oke. Terlihat apa enggak ini?
Terlihat kurang besar. Terlihat. Terlihat ya. Nanti kalian bisa ini aja sendiri, bisa buka sendiri ya. Nah, kita akan belajar tentang alat-alat atau perkakas pertanian. Ini gambar yang besar, gambar apa ini? Gambar orang sedang apa? Kerbau. Gambar orang nganu kerbau. Nganu kerbau, nganu apa? Sedang membajak sawah. Nah, membajak sawah ya. Jadi sebelum ditanami, lahannya harus dibajak dulu. Nah, dibajak nanti tujuannya supaya tanahnya menjadi subur. Ya. Kalau yang gambar B ini namanya apa? Cangkul. Cangkul. Ya, atau pacul. Cangkul, Pak. Ya, atau pacul. Ya. Oke. Nah, alat pertanian tradisional itu ada yang tahu alat macamnya apa saja? Enggak tahu. Ya. Cangkul. Garu. Ya, cangkul. Tadi ada bajak ya. Kemudian ada pacul ya, cangkul. Ya, ada ani-ani. Nanti ada ani-ani atau ketam ya. Kemudian ada pancong. Ada arit, ada parang. Nah, macam-macam ya. Nanti kita bisa belajar bersama. Oke. Sekarang alat pertanian tradisional. Indonesia dikenal sebagai negara agraris. Negara agraris itu apa? Negara agraris karena sebagian besar penduduknya itu bermata pencarian atau bekerja sebagai petani. Ya, itu dinamakan Indonesia sebagai negara agraris. Nah, sebelum mencapai taraf pertanian, awalnya sejarah manusia untuk mempertahankan hidup dilakukan dengan mengumpulkan hasil bumi dan berburu. Ya, waktu itu karena tidak ada bertani ya, makanya manusia zaman dahulu itu berburu. Berburu itu mencari hewan-hewan biasanya ya. Berburu kijang, berburu babi, berburu ayam di hutan. Itu pada waktu itu berburu. Berburu sapi. Ya, berburu sapi tidak berburu. Ya, berburu dan meramu. Kalau meramu itu biasanya meracik dari tanaman-tanaman untuk dimakan. Itu namanya meramu. Kalau berburu itu biasanya pada binatang ya atau hewan, mencari hewan gitu. Dengan cari tombak, dipanah seperti itu. Seiring dengan perkembangan zaman, kegiatan berburu dan meramu berganti dengan bercocok tanam ya atau bertani. Kegiatan bercocok tanam dilakukan oleh masyarakat pada zaman dulu secara sederhana dengan membuka hutan untuk dijadikan lahan pertanian. Nah ya, untuk menanam berbagai jenis umbi-umbian seperti pudin, muntul. Nah itu ya, pada waktu itu masih sangat sederhana. Setelah musim panen, lahan pertanian yang lama ditinggalkan, kemudian mencari lahan yang baru dengan merambah hutan. Nah waktu itu masih memanfaatkan hutan, ya, jadi berpindah-pindah. Modelnya berpindah-pindah. Mereka menganggap tanah yang lama sudah tidak dapat dipakai lagi untuk menanam dalam waktu yang cepat. Oke. Nah, beberapa alat pertanian tradisional yang dilestarikan sampai sekarang oleh masyarakat Banyumas itu yang pertama adalah bajak. Yang pertama apa? Bajak. Benar-benar. Ya, ada namanya bajak. Bajak nama lainnya apa? Luku. Luku. Ya, luku atau waluku. Waluku ya. Bajak itu merupakan alat pertanian yang digunakan untuk mengolah tanah sebelum ditanami. Ya, biasanya memanfaatkan hewan kerbau. Ya, kerbau atau sapi, biasanya kerbau. Bajak digunakan pada pengolahan tanah pertama sebelum proses selanjutnya yang diperlukan. Nah, di Pulau Jawa, khususnya Banyumas, bajak itu dikenal dengan nama luku atau waluku ya. Di daerah-daerah lain itu namanya beda-beda. Kalau di Banyumas namanya luku atau waluku. Kemudian di Batak ya, di Sumatera Utara itu menyebutnya dengan tenggala. Bahasa Karonya ya. Kemudian suku Minahasa di Sulawesi itu menyebutnya dengan nama pajeko. Nah, jenengannya bajak pada bajak ya. Sementara orang Aceh menyebutnya langa. Untuk kalau Aceh namanya langa.
Bajak orang Jawa memiliki beberapa bagian. Nah, bajaknya ada beberapa bagian nih. Ada yang cekelan, ya, buat pegangan tukang bajaknya itu. Kemudian pancadan, tanding, singkal, dan pasangan. Ada berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ada 5 bagian. Nah, ada 5 bagian ini ya. Ya, cekelan adalah bagian dari bajak yang dipegang oleh orang yang mengolah lahan. Nah, cekelan biasanya untuk megang orang yang membajak. Itu. Kemudian cekelan harus dipegang kuat ya agar bajak tidak lepas. Nek bajak ucul ya kerbone melayu maring diora ya, itu supaya tidak lepas. Terus ada namanya pancadan. Pancadan itu adalah pijakan kaki dari pembajak. Pembajak juga nanti ngitek ya, ngitek bajaknya, alat bajaknya itu namanya pancadan. Pada saat membajak, kaki harus berpijak salah satu bagian dari alat dengan tekanan kuat diitek ya, agar dapat terbenam ke tanah dan dapat membalik tanah saat ditarik. Nah, ini ada ini yang buat baliknya ini ya. Harus diinjak yang kuat ya supaya tanah bisa diolah atau dibalik seperti itu. Tanding atau pasak digunakan untuk menguatkan sambungan agar bajak tidak goyang. Singkal merupakan bagian dari bajak yang digunakan untuk membalik tanah. Mata bajak atau kejen terbuat dari besi atau baja berbentuk runcing. Nah, bentuknya lancip ya untuk menembus tanah yang akan dibajak. Ya, supaya tanahnya itu tergali, ya, kemudian bisa dibalik tanahnya. Tuh ya, supaya tanahnya subur. Mata bajak ini terdiri dari baji 3 sisi dengan tamping dan bidang datar sisi, pemotong kejen sebagai sisi datarnya. Sedangkan bagian atas kejen dan singkal sebagai sisi lengkungnya. Nah, itu bagian-bagian dari bajak ya. Aku lihatkan lagi nih, namanya bajak tuh. Nih seperti ini ya. Ini namanya bajak. Nah, itu. Ada yang tahu bajak sering melihat ya? Sering. Di sawah. Ya, di sawah. Biasanya di sawah. Iya, biasanya di sawah. Kemudian yang kedua, ada alat pertanian namanya garu. Ini garu, beda dengan bajak ya, namanya garu. Garu itu adalah peralatan pertanian yang digunakan untuk mengolah tanah tahap kedua setelah pengolahan tanah menggunakan bajak. Baru dibajak, kemudian digaru. Pada saat dibajak, tanah masih berupa bongkahan. Kemudian diratakan agar dapat ditanami. Selain meratakan, garu juga berfungsi untuk meningkatkan unsur hara tanah ya. Garu itu fungsinya untuk meratakan tanah setelah dibajak. Ya, ini ada kayak semacam kayu panjang ini ya untuk meratakan tanah yang sudah dibajak. Garu digunakan untuk menghancurkan sisa-sisa tanaman dan mencampurkannya ke dalam tanah. Garu terdiri atas pegangan dan mata. Pegangan garu terbuat dari kayu yang digunakan untuk mengarahkan garu pada saat mengolah tanah. Sedangkan mata garu ada yang terbuat dari kayu ataupun besi. Ya. Cara penggunaannya yaitu garu dengan cara dipegang dengan erat, menggunakan kedua tangan. Kemudian mata garu diarahkan pada tanah yang akan diratakan. Nah, susunan mata garu yang ditarik ke depan menyebabkan bongkahan-bongkahan tanah yang telah dibajak menjadi lebih rata. Oke, kalian coba amati gambarnya ya, nanti di Kahoot keluar semua. Ayo, yang mau juara di Kahoot hari ini, kalian amati gambar-gambarnya ya. Ya, nanti di Kahoot keluar semua gambar. Nah, ini gambar apa? Ini gambar apa? Coba ya, nanti kita cek. Kalian memperhatikan apa tidak ya. Oke. Yang tadi garu. gambar apa? Ya, ini yang pertama ini gambar apa tadi? Bajak ya. Ini gambar bajak. Ya, yang kedua ini gambar garu. Ini garu. Garu namanya garu. Ketiga ada cangkul, nih pacul ya, pacul. Cangkul merupakan salah satu alat tradisional yang digunakan dalam pertanian untuk berbagai pekerjaan. Contohnya membelah, membalik, menggemburkan tanah ya, pakai pacul bisa. Untuk mengerjakan pada daerah yang sulit dikerjakan traktor, pakai pacul. Mengolah tanah berbatu dan menyisir tanggul juga bisa. Membuat parit bisa. Menggali lubang pada saat menanam tanah
menanam kacang tanah, jagung, dan tanaman lainnya juga pakai cangkul juga bisa. Cangkul punya dua bagian. Nah, ini ada dua bagian ya, yaitu mata cangkul atau pacul yang terbuat dari besi. Ini mata cangkulnya, ya, yang dari besi. Itu berbentuk persegi atau bulat, dan doran atau pegangan, cekelannya dari kayu ini biasanya ya, sebagai pegangan. Cara penggunaannya, pegang doran atau pegangannya dengan kedua tangan, kemudian arahkan pada tanah yang akan diolah sesuai kebutuhan. Pada saat mencangkul tanah, pastikan posisi badan membungkuk ya, aja berdiri, aja selonjor, aja melumah ya, tapi harus membungkuk. Turun ke bawah untuk memudahkan proses pencangkulan ya. Mencangkul itu bukan dengan berdiri, tapi dengan membungkuk. Gitu. Yang keempat, alat pertanian tradisional yang keempat namanya apa ini? Ani-ani atau ketam. Ya, zaman dulu untuk panen padi menggunakan ani-ani. Sekarang lebih gampang ya, pakai arit langsung dibabadi semua. Gitu. Ani-ani adalah alat untuk memotong tangkai tanaman padi saat panen. Ani-ani ada dua bagian utama, yaitu pisau yang terbuat dari besi, beserta papan yang digunakan untuk meletakkan pisau dari kayu. Ini adalah gambar ani-ani ini. Ya, cara memegangnya ini sebelah sini. Ya, cara megangnya itu. Jadi ani-ani itu tujuannya untuk memilih batang padi mana yang sudah masak, itu baru dipotong pakai ani-ani. Itu. Tapi sekarang sudah ditinggalkannya, lebih penak pakai teknologi modern untuk memanennya. Contohnya dengan mesin mower. Namanya mesin mower atau reaper yang dapat merobohkan tangkai padi dalam waktu yang cepat. Ya, pakai alat. Kalau dulu belum ada alat. Nah, sekarang gampang ya menggunakan alat. Seperti traktor gitu, nanti untuk dirobohkan. Yang kelima adalah pancong. Ada yang punya pancong di rumah? Ada. Nah, pancong nih ya, yang kecil. Nah, pancong. Pancong itu pacul tapi bentuknya kecil. Pancong atau cangkul kecil yang orang Jawa disebut kering ya, merupakan salah satu alat pertanian yang mulai ditinggalkan petani. Fungsinya untuk membersihkan rumput atau tanaman pengganggu di ladang atau tegalan. Ya, itu fungsi dari pancong. Yang keenam ada arit nih. Arit nanti ada dua macam ya. Ada arit atau sabit. Terus yang kemudian ada parang atau arit bendo. Nah, itu ada dua ya. Yang pertama arit nih, arit sabit. Iya, arit sabit seperti ini gambarnya. Kalau parang atau arit bendo ini. Parang, arit bendo. Sama arit babatan. Nah, ada lagi dua arit babatan ya, beda lagi. Arit atau sabit itu alat pertanian yang berbentuk pisau melengkung untuk memotong tanaman, rumput, bahkan kayu. Sabit dalam bahasa Jawa dikenal dengan nama arit. Orang Batak menyebutnya sabi-sabi. Sabit terdiri dari dua bagian utama, yaitu lengkungan tajam terbuat dari besi yang berfungsi sebagai pemotong, dan pegangan sabit terbuat dari kayu. Ya, seperti tadi pacul ya, ada dua bagian. Ada sabitnya sendiri dan juga ada pegangannya. Cara penggunaan sabit adalah gagang atau pegangan dipegang menggunakan tangan kanan dengan erat agar tidak dilepas ya. Sementara tangan kiri memegang tanaman yang akan dipotong. Selanjutnya ayunkan sabit ke arah tanaman yang hendak dipotong. Itu cara memegang arit atau sabit. Terus yang ketujuh namanya ada parang atau arit bendo. Digunakan untuk memotong batang tanaman atau kayu yang lebih keras dan besar. Bendo ya, bendo atau bedog, biasanya bedog atau bendo itu. Namanya parang. Parang atau arit bendo menggunakan pisau besi yang lebih tebal daripada bentuk arit yang lain agar tidak patah pada saat digunakan. Itu parang. Kemudian alat pertanian berikutnya yang ke-8 adalah arit babatan. Itu seperti itu ya. Ini nomor 8 nih. Arit babatan. Arit babatan digunakan untuk memotong rumput atau tanaman pertanian seperti padi, kacang tanah, jagung, ataupun selak. Ya, sama seperti arit yang tadi atau sabit ya. Bentuk pisaunya lebih tipis untuk mempermudah dalam pemakaiannya ya. Ini tujuannya sama untuk memotong tanaman, tujuannya sama.
Bentuk pisaunya lebih tipis, semakin lama ketajaman dari sabit akan berkurang apalagi jika jarang dipakai. Nah, makanya kalau punya alat, apalagi besi ya, itu harus sering dipakai supaya tidak karatan. Dan kalau habis pakai langsung dibersihkan lagi, kemudian disimpan. Ya, jangan sampai alatnya masih kena tanah, langsung disimpan jadi garing mengko ya, susah membersihkannya. Kemudian yang ke-9 adalah apa ini? Grejeg atau gebotan. Ada yang tahu itu apa? Nomor 9. Rontok padi. Perontok padi, iya, ngepluk padi ya. Padi setelah ditanam itu dipukul-pukulkan ke situ gebotan itu, ya, ke gebotan itu ya supaya rontok padinya. Nah, itu zaman dahulu. Kalau zaman sekarang sudah masukkan mesin saja ya, sudah rontok sendiri padinya. Itu lebih gampang. Itu namanya gebotan atau grejag ya, perontok padi. Nih ada gambar petani lagi merontokkan padi ini pakai grejag atau gebotan. Yang 10 adalah tenggok atau keranjang. Nah, keranjang lihat gambarnya di baliknya. Keranjang itu adalah alat tradisional yang digunakan untuk mengangkut hasil panen petani ya, itu untuk mengangkut hasil panen menggunakan keranjang. Keranjangnya ada tenggok dan juga ada pikulan. Ini tenggok ini. Ya, bisa pakai tenggok, juga bisa pakai dunak atau pikulan. Ya. Itu untuk menampung atau membawa hasil dari pertanian tadi ya. Contohnya ngawa muntul, ngawa nibudin, ngawa pari, pakainya itu. Ya, bisa tenggok, juga bisa dunak atau pikulan. Yang 11 ada lesung, lumpang, alu, dan tampi. Nah, ini namanya lesung nih yang panjang. Ya, lesung. Lesung, lumpang, alu, dan tampi merupakan serangkaian alat yang digunakan pada saat pasca panen padi. Setelah panen, ini baru lesungnya berfungsi. Lesungnya adalah wadah atau tempat menumbuk padi untuk memisahkan padi dari kulitnya. Ya, ditumbuk ini. Padi masukkan ke lubang sini, kemudian ditumbuk. Ya, supaya kulitnya lepas. Ya, berbentuk seperti perahu panjang, terbuat dari kayu yang keras atau batu. Kemudian lumpang, lumpang dan alu, ini gambar sebelah ini lumpang dan alu ini ya. Lumpang dan alu merupakan alat yang digunakan untuk menumbuk padi ataupun beras terbuat dari kayu ataupun batu dan biasanya juga terbuat dari terdapat di ujung-ujung lesung. Alu adalah alat yang digunakan untuk menumbuk padi agar lepas dari sekamnya. Sama ya, fungsinya sama. Kemudian yang ke-12 itu ada tampi. Ini tampi ya. Tampi itu alat tradisional yang terbuat dari anyaman bambu, bentuknya bundar. Ya nanti ya. Bentuknya bundar, biasanya digunakan untuk memisahkan padi yang telah ditumbuk dari kulitnya. Ya, itu ditampi ya, ditampi, memisahkan kulit-kulit padi yang masih terbawa ketika ditumbuk tadi ya. Terus kemudian nilai-nilai alat tradisional. Ya, yang pertama adalah nilai ekonomis. Nilai ekonomis itu tercermin dari bahan baku yang digunakan. Bahannya berupa apa? Biasanya tadi alat-alat tadi ada tenggok, ada pikulan, ada lesung. Dari apa? Biasanya terbuat dari apa tadi? Bambu. Ya, dari bambu bisa, dari kayu, dari batu ya, dari batu, lesung, lumpang, alu, dari besi juga. Gunakan alat-alat yang nilainya ekonomis atau gampang dicari. Tuh. Contoh lain dalam membuat keranjang tadi ya, tenggok tadi ya. Petani biasanya mencari bambu di lingkungan sekitar, kemudian membuat anyaman sehingga menghasilkan barang sesuai keinginan mereka. Bisa membuat tenggok ataupun pikulan atau dunak tadi ya. Kemudian nilai berikutnya adalah nilai budaya. Nilai budaya tercermin dalam penggunaan peralatan pertanian tradisional dilihat pada beberapa kegiatan. Contohnya pada saat membajak sawah dilakukan sambil menyanyikan senandung sebagai penyemangat kerja yang berisi wejangan atau petuah untuk generasi muda ya. Biasanya orang-orang terdahulu kalau membajak di sawah itu sambil nyanyi. Nyanyinya mengandung petuah-petuah biasanya ya, mengandung nasihat. Nilai budaya. Ya. Kemudian nilai sosial, ada namanya nilai sosial di sini ya.
Nah, nilai sosial itu dalam pertanian tradisional dilakukan masyarakat pedesaan masih memegang teguh prinsip gotong royong. Biasanya kalau ada yang bajak itu rame-rame ya, ada yang bajak, kemudian ada yang kegiatan lainnya juga rombongan ya, rombongan. Ada nilai ekologi. Nilai ekologi itu adalah digerakkan dengan tenaga manusia alat pertaniannya ya, sehingga ramah lingkungan. Nah, kalau menggunakan traktor kan ada polusinya karena menggunakan bahan bakar. Nah, ini karena menggunakan alat sederhana ya, itu nanti nilai ekologinya dapat seperti itu. Dan apalagi kalau membajak sawah pakai kerbau, kerbaunya pipis atau kerbaunya ini apa? Ngeletek apa namanya? BAB ya, ke situ langsung jadikan pupuk di tanahnya. Nah, itu diinjak-injak lagi kemudian malah jadi subur tanahnya. Ya itu namanya nilai ekologi ya. Oke, seperti itu. Itu pelajaran budaya Banyumas materi yang terakhir ya. Tentang apa tadi materi yang terakhir? Alat pertanian tradisional. Ya, alat tradisional. Oke, sebentar. Ya, tadi tentang alat tradisional ya, tentang alat tradisional pertanian. Macamnya banyak. Ada bajak, ada garu, ada apa lagi coba? Bajak, garu, apa? Ani-ani atau ketam, ya betul. Oke, tadi itu ya. Arit, ya arit parang, terus ada cangkul juga banyak ya. Oke, itu pelajaran dari Pak Guru budaya Banyumas. Sekarang Pak Guru cek coba ke apa kegiatan hari ini, apakah kalian mendengarkan dengan baik ataupun sambil berlalu saja ya. Coba Pak Guru cek. Kalian buka Kahoot-nya. Yuk kita sekarang bermain Kahoot. Oke. Pak Guru buka Kahoot-nya. Kahoot.it. Kahoot. Oke, sebentar ya. Ini lagi loading. Pak Guru share screen kan. Ini ada berapa ini pesertanya? Wow, ada 10 nih. Berarti 9 ya. Bisa ikut semua nih nanti. Sekarang bye Bang. Apa gue? Sekarang bye Bang. Gas lah. Iya, harus ikut semua. Biar rame. Ada ya, campaign sebentar dulu. Kenapa Mbak Ra? Lelet. Enggak. Iya, tolelelet. Hah? Iya. Tolelelet. Oh, i. Tenenenet. Bentar ya, ini lagi loading. Sudah buka Kahoot-nya? Belum. Sudah dibuka Kahoot-nya belum? Belum. Terus share apa? Sudah terlihat. Belum terlihat juga? Sudah terlihat belum? Oh, oke. Sudah. Nah, ini lagi loading. Nah, oke, tunggu ya.
Orang sabar disayang Tuhan. Ditunggu. Yang sabar disayang Allah. Betul, orang sabar disayang Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala. -99 guys. Enggak lagi. Masuk pahat. Hari ini masuk udah slot tinggal game pinnya ya. Ya. Harus lagi keluar. Nenek. Aku juga keluar. 99 Ya. Ya, plus. belum. Udah banyakan. Oke. Nah, ya, kalau Masih 5, 6, 7, 8. Aku iya, sebentar dong. Ya. Berapa? Wah, ini kok belum keluar. Benar. Belum. War. Ambil yang dulu, silakan. Yang mau minum dulu. Jangan tidak mendekang. Iya, belum nanti. Campingnya belum nih. Nah, receiver. camping di mana? Bentar dulu. Terus pakai yang nangis. Udah camping. Sebentar lagi. Ya, coba dimatikan tuh. Oh ya. Yang breaknya lagi nangis, Mbak Afla bilang yuk. Dimatikan dulu. Oke, ini 417. Berapa Pak Guru? 3083. Berapa Pak Gdo? Game pinnya 417 3083. Berapa Pak Gdo? 417 3083. Berapa? Macam itu 70. Tenenet, siapa gue tenenet? Saya kali hilang 417 3083. Gambar. Oh, ini. Delapannya ada Pak Guru. Ada 417 3083. Aku Orang yang masuk kurang 2, yuk siapa ini yang belum? Brian ganteng. Aku belum. Mantap. Aku Mbak Vina belum Arcan. ya? Oh, Arcan. Ya. Mbak Vina belum ya? Yuk tinggal Mbak Vina yuk. Anggoin. 8. 417 3083. Wah, ini kayaknya seru nih.
banyak nih. Ada 9. Nomor Pak Guru. Ya. Yuk ditunggu Mbak Vina. Cingyan itu siapa Cingyan? Mas Ahyan ya, Cingyan ya. Nenek ini Mas Ganes ini mesti nih. Ada badutnya sih. Mau ikutan? Mbak Ara sudah masuk, Mbak Ara? Aku sudah. Udah ya, oke. Mbak Vina, udah mau masuk nggak? Aku lagi terus. Mbak Vina ditunggu nggak, Mbak Vina? Masuk. Mbak Vina mau ditunggu nggak? Pak Guru, tunggu Ya, aku. gimana? Belum masuk? Halo Mbak Vina. Sudah ini? 8 saja? Nggak ada lagi yang mau masuk? Oke, langsung saja ya. Semuanya siap? Siap. Siap, oke. Yuk, Siap. kita sekarang bersaing dengan sehat ya. Oke, siapa yang masuk podium di akhir pekan ini? Semuanya siap, mulai. Get ready. Oke. Ya, get ready. Budaya Banyumasan bab ke-5. 3, Loading. 2, go. Baik. Tadi yuk. Ya. Banyak yang keliru ya. Hanya satu betul, namanya dunak. Nah, dunak. Apa mau dijual ya? Tambi bukan tambi. Tambi itu lebih ceper lagi. Ya, oke. Siapa yang betul? Nenek. Iya, Mas siapa? Oke, lanjut ya. Mas Ganes ini. Lanjut. Di silent coba biar nggak ganggu. Di silent yuk. Namanya apa itu? Ya, namanya arit babatan. Ya, namanya arit babatan. Siapa yang betul? Ya, Tenenet masih betul, Mas Dimas juga Mas Yan. Oke. Lanjut lab yang ketiga. Wah, rame nih. Selip-selipan ini nanti pasti. Gambar apa ini? Nah, tadi gambar apa itu? Yang buat meratakan setelah dibajak. Uma. Iya, jawabannya adalah garu, betul ya. Bukan cangkul. Ya, ada yang jawab cangkul berarti nggak pernah lihat pacul berarti. Garu ya jawabannya. Oke, siapakah yang benar jawabannya? Ya, Tenenet berhasil kegeser oleh Mas Dimas dan Mas Bian. Oke, lanjut lab yang keempat. Ayo semangat. Gambar apa ini? Apa sih itu? Yang tadi yang panjang itu loh. Yang terbuat dari batu juga bisa, kayu juga bisa itu. Namanya apa? Namanya adalah lesung.
Iya, betul ya, lesung. Wih, menjawab betul semua ini, hebat. Tadi kalian memperhatikan berarti ya. Jawabannya betul semua itu. Oke, sip. Jawabannya betul semua. Berarti kalian tahu ya, itu namanya lesung. Bukan lesung pipi, tapi lesung. Lab yang kelima. Gambar apa itu? Gampang. Ya, betul. Itu gambar waluku ya, atau luku atau bajak. Betul, bukan ketam. Ketam itu ani-ani ya. Tidak. Oke, wah, yang bawah mulai bergeser nih. Masih Mas Dimas memimpin ya. Lab berikutnya, lab yang ke-6. Gambar apa itu? Singgong apa sih? Singgong apa? Jawabannya adalah betul, lumpang dan alu. Ya, bukan tampi ya, bukan, tapi lumpang dan alu. Hampir semuanya benar nih, rata-rata ya, separuhnya. Ya, Inyong Fani mulai naik nih, menggeser. Tenenenenet. Oke, Mas Dimas masih memimpin klasemen sementara. Lab yang ke-7, gambar apa ini? Sudah mau berakhir loh ini. Yuk, semangat. Wah, gampang. Apa sih? Nah, udah jelas. Udah jelas ya gambarnya ya. Pacul kecil, ya pancong. Ya, pancong itu apa? Cangkul yang kecil itu namanya pancong. Orang jelas. Bilangnya orang jelas. Ternyata bener gambarnya ya. Mas Dimas masih memimpin, Mas Bian sama Mbak Fania. Oke. Yo, hampir selesai nih ya, hampir lab 10. Sekarang kita masuk ke lab 8. Kok gambar dulu? Apa ini? Ya, betul, tenggok namanya itu ya. Untuk wadah hasil bumi atau hasil panenan. Itu tenggok namanya. Apakah masih memimpin? Masih memimpin juga, belum ada pergeseran. Oke. Berikutnya lab yang 9, ayo. Bentar lagi lab 10. Gambar apa ini? Wah, gampang itu. Ya, betul ya. Oh, ada dua tuh yang betul. Ketam itu ani. Ya, alat untuk motong padi. Namanya itu bajak tadi ya. Gambar bajak. Tuh. Luku atau waluku tadi. Ya, Mas geser sama Mas Bian. Ih, Mas Bian menyelip di lab terakhir. Ya, oke. Yuk selip lagi. Wah, rame. Lab yang terakhir. Ini gampang nih. Siapa benar dan siapa yang paling cepat dalam menjawab, itu pasti akan memimpin di akhir pekan ini. Oh, semua namanya gebotan ya, tempat untuk merontokkan padi namanya gebotan. Ya, betul semua. Nah, berarti kalian tadi memahami ya, memahami apa yang Pak Guru tampilkan gambarnya. Oke, siapa yang masuk ke podium ketiga? Dicapai oleh Inyong Fani. Podium kedua, podium pertama. Selamat kepada Mas Ganes dan Cingyan peringkat 4 dan peringkat 5. Oke, semangat ya. Nah, ini
bahwa kalian sudah bisa, kalian bisa memahami dari yang Pak Guru tadi ya, gambar-gambarnya. Nih, hebat. Yang lain juga hebat, luar biasa semuanya. Ya. Oke. Pak Guru stop share mana? Stop share. Ya. Asik. Nah, itu tadi kita sudah bermain Kahoot ya. Senang apa senang? Senang. Senang Pak Guru. Senang. Ya, oke. Kalau main tas senang ya, tapi mainnya dalam bentuk pelajaran ya, bukan barusan. Nah, oke. Coba Pak Guru. Oh, senang banget ya Mbak Fania, senang banget dapat peringkat 3 ya. Wah, dapat peringkat 3 hebat. Ya, luar biasa. Yang lain juga harusnya lebih senang lagi. Oke, sebentar. Ini Mas Brian. Oke, sekarang kita refleksi. Tadi kita belajar apa budaya Banyumas bab 5 yang terakhir ini tentang apa? Alat-alat tradisional. tradisional. Apa saja? Yang pertama ya. Tadi apa? Alat baca, cangkul, anting, pandang, arit, ada cangkul, ada rekam atau aneti. Ada apa lagi? keranjang langsung Geboki. alun tampi Oke, itu alat sederhana yang bisa digunakan oleh petani-petani tradisional. Ya. Jadi kita sudah refleksi, kemudian kita sekarang akhiri pembelajaran dengan berdoa. Ada yang mau ingin berdoa? Yo, Mas biar ngacung ya. Minta nih, ya karena senang banget tadi banyak yang juara. Oke, Mas Bian. Berdoa, yuk. Siap berdoa mulai. Ya, jangan lupa ya. Ya, jangan lupa nanti kan masuk ke Google Classroom ya. Klik kehadiran, kemudian serahkan dan juga jangan lupa kerjakan tugas penilaian harian tentang budaya Banyumasan bab yang terakhir. tidak absen. Ya. Alhamdulillah. Ya, tidak absen ya. Yang belum segera absen. Alhamdulillah bahasa Jawa dan budaya Banyumas semester 1 sudah selesai Pak Guru ajarkan semua. Ya, tinggal nanti kalian pelajari kembali pelajaran-pelajaran yang sudah Pak Guru berikan. Oke, sampai ketemu hari Senin. Mudah-mudahan minggu depan sudah tatap muka. Mudah-mudahan ya, sehingga kita bisa belajar lebih enjoy lagi, lebih nikmat lagi, belajar langsung ketemu ya. Mudah-mudahan. Karena itu Pak Guru harapkan jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan yang ada, serta makan makanan yang bergizi. Tugas jangan lupa dikerjakan. Ya. Sekian dari Pak Guru, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pak Guru. Ya, sama-sama. Terima kasih juga. Iya. Tidak ada nobar, langsung bubar.